Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dini Kesuma. Pada hari ini dengan pokok bahasan hati sebagai alat ekspresi. Ayo belajar biologi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan organ hati, empedu, pankreas. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan dengan massa kurang lebih 1,5 kg. Organ hati sering disebut lever. Globus hati terdiri atas sel parenkim yang disebut hepatos. Hati mempunyai kemampuan regenerasi sel-selnya. Hati menghasilkan empedu kurang lebih setengah liter per hari, merupakan cairan berwarna kehijauan. Dan rasanya pahit. Empedu berasal dari perombakan hemoglobin sel darah merah yang telah tua atau yang rusak dan disimpan di dalam kantung empedu. Sebagai organ yang mempunyai peran vital di dalam tubuh, hati mempunyai beberapa fungsi di antara lain. Pertama, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Kedua, membersihkan darah atau menetralkan racun atau detoksifikasi. Ketiga, berfungsi sebagai metabolisme protein, yaitu mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin. Keempat, memproduksi protein yaitu albumin yang berperan pada cairan darah dalam proses pembekuan darah. Kelima, menyimpan nutrisi berupa zat besi, vitamin A, D, K, B12, dan asam folat. Keenam, memproduksi cairan empedu. Dan yang terakhir adalah memproduksi kolesterol dan hormon. Sebagai alat ekskresi, hati berfungsi mengeluarkan urea dari proses metabolisme protein dan mengeluarkan cairan empedu. Selanjutnya, bagaimanakah mekanisme perombakan eritrosit di sel-sel hati? Eritrosit yang sudah tua, yang mengandung hemoglobin, akan dirombak menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu heme, yang kedua adalah Fe atau zat besi, dan yang ketiga adalah globin. Heme selanjutnya akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin selanjutnya akan dioksidasi menjadi urobirin yang mewarnai feses dan urin. Heme juga diubah menjadi biliverdin. Biliverdin merupakan zat warna empedu disalurkan ke kantong empedu. Fe atau zat besi disimpan dan diambil kembali dan disimpan di dalam hati. Selanjutnya globin dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin yang baru. Proses ini terjadi di sel-sel hati. Proses perombakan adalah sel-sel darah merah atau eritrosit yang sudah tua. Hati juga berfungsi sebagai tempat proses detoksifikasi, yaitu proses menetralkan racun. Bagaimanakah proses ataupun mekanisme detoksifikasi di hati? Hati mengandung sel khusus. Sel khusus tersebut mampu memakan zat beracun atau bereaksi dengan enzim-enzim yang ada di dalam hati. Sel khusus tersebut adalah sel Kupffer. Sel ini mampu memakan dan menetralkan racun. Dalam mendetoksifikasi zat racun di dalam hati, dibantu oleh enzim dan bahan kimia khusus, zat tersebut dinamakan xenobiotik. Dalam proses tersebut ada 3 kemungkinan yang terjadi pada sel Kupffer tersebut. Pertama adalah sel Kupffer akan mengalami kematian atau mengalami cedera. Dan yang kedua adalah racun ataupun zat asing bisa dinetralkan dan sel Kupffer tetap hidup. Dan kemungkinan yang ketiga adalah sel Kupffer akan mengalami mutasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang fungsi hati sebagai organ ekskresi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada kata-kata penting dari Robert T. Kiyosaki. Orang yang sukses dalam hidup ini adalah mereka yang bertanggung
bertanya. Mereka selalu tumbuh, mereka selalu mendorong. Ayo kita semangat, selalu belajar, dan memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.